wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandu Kasatrian, mahasiswa Ilmu Administrasi Publik angkatan 2019 Universitas Lampung dengan nomor pokok mahasiswa 1916 04 1030. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang diampu oleh Ibu Anissa. Saya mengambil permasalahan implementasi reformasi birokrasi di Indonesia yang berisi tentang apa saja hambatan-hambatan yang mengakibatkan reformasi birokrasi di Indonesia itu terganggu. Baik, saya akan menjelaskan. Reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Beberapa aspek yang menjadi bagian dalam birokrasi, yakni aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Memasuki reformasi, tantangan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yakni dengan mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik, serta pelayanan publik dan barang publik. Akibat dari perilaku birokrat yang cenderung tidak mendukung pelayanan publik yang telah menyebabkan tujuan awal birokrat dalam memberikan pelayanan bergeser ke arah pragmatisme dan menurunkan integritas dan kualitasnya. Memasuki era reformasi, Undang-Undang 1945 diamandemen hingga 4 kali, sehingga sistem desentralisasi juga diterapkan dengan tujuan agar potensi yang dimiliki setiap daerah dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah tersebut, termasuk dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Namun, di sisi lain, penerapan desentralisasi menyebabkan 3 hal, yakni kolusi, korupsi, dan nepotisme yang meluas di tingkat daerah. Terjadinya tumpang tindih layanan publik antara daerah, dan belum adanya aturan sanksi terhadap daerah yang menyediakan layanan buruk kepada masyarakat. Jadi, unsur-unsur yang ada dalam reformasi birokrasi ada kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Beberapa unsur-unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap apa yang terjadi di reformasi birokrasi. Jika kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik tersebut mengalami beberapa hambatan, maka reformasi dapat dinyatakan gagal. Kenapa kelembagaan diletakkan di awal? Karena dalam reformasi yang harus pertama dilakukan adalah mereformasi kelembagaannya. Dan yang kedua, sumber daya manusianya. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap proses berjalannya reformasi. Lalu, ketatalaksanaan. Akuntabilitas juga menjadi bagian dari tugas dan fungsi sumber daya aparatur. Tak lupa, harus ada pengawasan yang jelas dalam proses pelayanan dan reformasi tersebut. Dan yang terakhir tentu output dari reformasi birokrasi sendiri dan tugas dari birokrasi sendiri, yaitu produk pelayanan publik terhadap pelayanan publik. Undang-Undang tahun 1945 diamandemen hingga 4 kali, yang menghasilkan sistem desentralisasi juga diterapkan agar daerah-daerah mampu memaksimalkan pembangunannya daerah sendiri. Reformasi di Indonesia sudah dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu zaman Presiden Soekarno dan kemudian di zaman Presiden Soeharto. Namun, reformasi di zaman Presiden Soeharto mengalami beberapa masalah, terutama pada internal birokrasinya sendiri. Produk pelayanan yang diberikan memang sudah baik, namun banyak dari birokrat-birokrat yang mengambil keuntungan untuk memperkaya diri sendiri, yang biasa disebut korupsi, dan juga praktik kolusi sungguh mengakar di tubuh birokrat. Yang kedua, dari berbagai persoalan birokrasi tersebut, menjadi cikal bakal diterapkannya kebijakan reformasi birokrasi gelombang kedua melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, yakni tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, yang awal diterapkan dengan target dimulai tahun 2010 hingga tahun 2025.
Kemudian, standar pelayanan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara nomor 63 tahun 2004 tentang standar pelayanan publik itu meliputi yang pertama prosedur pelayanan. Jadi ketentuan dalam memberikan pelayanan itu sudah dijelaskan di Undang-Undang Menpan nomor 63 tahun 2004. Yang kedua, waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian ini bisa dikatakan pelayanan yang diberikan itu harus ada waktu yang jelas dalam memberikan pelayanannya. Jadi, misal kita ingin mengurus sesuatu hal, maka para pelayan publik ini harus memberikan waktu yang jelas kapan pelayanan tersebut akan selesai dan perkiraan kapan waktu yang dibutuhkan dalam melakukan hal tersebut. Yang ketiga, ada biaya pelayanan. Biaya pelayanan pun harus jelas dan sudah diatur di UU nomor 63 tahun 2004. Jadi, jika ada ketentuan tentang biaya pelayanan, seharusnya tidak ada lagi kasus suap menyuap dan kasus korupsi. Dan yang keempat itu produk pelayanan. Produk pelayanan ini seharusnya itu berpihak kepada masyarakat dan tidak menguntungkan para pejabat-pejabat publik. Yang keenam, ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu harus memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Jadi, dalam memberikan produk pelayanan, pejabat publik dalam memberikan produk pelayanan harus memberikan sarana dan prasarana pelayanan yang jelas kepada masyarakat. Yang terakhir, kompetensi petugas pemberi pelayanan. Nah, seharusnya yang menjadi final dalam standar pelayanan publik ini adalah kompetensi petugas yang memberi pelayanan. Petugas yang memberi pelayanan atau berfungsi sebagai pelayan publik itu harus memiliki kompetensi dalam melakukan tugas-tugas dalam bidangnya. Apabila pelayan publik tidak memiliki kompetensi, maka pelayanan yang diberikan akan memiliki kekurangan di mata publik. Selanjutnya. Jadi, ada beberapa masalah di dalam tubuh birokrasi di Indonesia yang sering terjadi dan yang dianggap hal lumrah dan serta dinormalisasi oleh pejabat publik yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan adalah penyalahgunaan wewenang. Jadi banyak pejabat publik yang secara kultur Indonesia menggunakan sistem hierarkis. Jadi semakin tinggi kekuasaan, maka semakin besar kewenangan yang ia miliki. Maka dari latar belakang hal tersebut, semakin besar kekuasaan seorang pejabat publik, maka kewenangannya semakin besar. Menggunakan latar belakang tersebut, pejabat publik banyak menyalahkan kewenangan mereka untuk kepentingan pribadi. Yang jelas itu tentu merugikan masyarakat. Lalu yang kedua adalah kecenderungan praktik pelayanan publik yang berorientasi pada kekuasaan dan kekayaan. Harusnya pelayan publik itu berorientasi kepada pelayanan masyarakat, bukan kepada kekuasaan dan kekayaan. Yang diutamakan dalam pelayan publik adalah kepentingan orang banyak atau kepentingan publik. Apabila ia dalam bekerja mengutamakan kepentingan publik dibandingkan kepentingan pribadi, maka pelayanan yang diberikan akan baik dan kepuasan masyarakat akan pelayanan tersebut akan menghasilkan kepuasan tersendiri. Dan yang ketiga, rendahnya kapasitas berinovasi para pegawai pemerintah untuk memecahkan persoalan publik yang semakin kompleks. Jadi, di era digital yang sekarang, masalah dalam bernegara itu semakin berdinamika dan semakin banyak dan kompleks. Seharusnya, apabila sumber daya di tubuh birokrat itu memiliki kapasitas yang baik, mereka akan selalu berinovasi dalam memecahkan masalah yang semakin hari semakin kompleks. Akan tetapi,
kenyataannya, proses perekrutan yang digunakan itu juga menjadi latar belakang kenapa rendahnya kapasitas berinovasi para pegawai. Proses perekrutan pegawai birokrasi itu tersebut ada kemungkinan dari praktik kolusi. Makanya permasalahan tersebut bisa timbul. Karena perekrutan secara menggunakan hal tersebut itu hanya menggunakan latar belakang saudara, latar belakang kenal, dan latar belakang uang, yang belum tentu mereka memiliki kompetensi di bidangnya. Dan yang terakhir, kuatnya pengaruh politik dalam lingkungan birokrasi pemerintah. Seharusnya di tubuh birokrasi itu independen dan bersih dari pengaruh-pengaruh politik. Karena lembaga birokrasi merupakan lembaga independen yang berfungsi untuk melayani masyarakat. Jadi tidak ada sangkut pautnya kepada kepentingan politik. Akan tetapi, hal tersebut nyatanya ada. Karena partai-partai politik menggunakan sumber daya dan hak suara dalam birokrasi untuk kepentingan dia pribadi. Setelah dia berhasil memenangkan kontestasi politik tersebut, maka ia akan memberikan timbal balik kepada yang membantunya, terutama yang di sini birokrasi pemerintah. Nah, hal tersebut juga bisa menimbulkan praktik-praktik korupsi. Dari mereka menggunakan praktik feedback. Jadi ketika si politisi ini jadi menjabat, maka dia akan bekerja sama dalam mengerjakan suatu proyek misalnya. Itu tentu suatu hal yang sangat merugikan negara. Lalu, jika menggunakan tolak ukur Menpan nomor 63 tahun 2004 tentang standar pelayanan publik, reformasi birokrasi di Indonesia seharusnya berjalan dengan baik. Akan tetapi, malah menghadapi banyak hambatan, yang malah itu berasal dari internal tubuh birokrasi itu sendiri. Birokrasi itu merupakan lembaga pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk keperluan bermasyarakat dan bernegara. Biasanya, bisa dibilang reformasi birokrasi berfungsi guna meningkatkan kualitas kinerja pegawai dan juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Akan tetapi yang terjadi akibat dari buruknya pemberian pelayanan yang diberikan, seolah-olah publik itu tidak percaya lagi dengan pelayanan yang diberikan. Misalnya kita dalam pembuatan KTP. KTP itu seharusnya jika menggunakan dasar Menpan nomor 63 tahun 2004 tentang kepastian waktu pelayanan, itu seharusnya sudah ada kepastian waktu kapan KTP itu sedari kita membuat dan jadinya itu kapan. Akan tetapi yang menjadi masalah, banyak stakeholder di tubuh birokrat sendiri tidak memberikan kepastian waktu pelayanan, sehingga publik menjadi bingung dan mengurangi kepercayaan mereka terhadap pelayan publik. Lalu, sebenarnya reformasi birokrasi hanya dapat dilakukan melalui cara-cara penataan kelembagaan, struktur organisasi yang ramping, dan hierarkis dan struktur yang lebih dominan. Lalu, penataan ketatalaksanaan, mekanisme, sistem, dan prosedur sederhana yang ringkas, simple, dan mudah serta akurat. Serta tidak ada diskriminasi pelayanan yang diberikan. Jika ada diskriminasi pelayanan yang diberikan, itu merupakan pelanggaran pemberian pelayanan. Karena seharusnya masyarakat itu memiliki hak yang sama. Akan tetapi, banyak di antara stakeholder tersebut yang lebih mementingkan kepentingan pribadi. Seperti ada saudara-saudaranya yang ingin menggunakan pelayanannya, maka ia akan memberikan
prioritas pelayanan kepada orang-orang yang dikenal tersebut. Tentu itu merugikan masyarakat yang lain, yang misalnya masyarakat sudah berproses dalam pelayanan tersebut selama 3 minggu tapi belum selesai dalam pembuatan KTP, tiba-tiba ada saudara dari stakeholder yang membuat langsung jadi di hari tersebut juga. Kemudian yang terakhir, dasar-dasar pelayanan publik sudah ada dan sudah ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan-RB, nomor 63 tahun 2004. Maka seharusnya para birokrat memiliki tuntunan yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, melayani masyarakat. Akan tetapi, banyak terjadi penyelewengan kewenangan di tubuh birokrasi. Harusnya ada sanksi yang jelas jika terjadi proses tersebut dan masyarakat merasakan adanya penyelewengan kewenangan dan pelayanan yang buruk. Lalu, atasan harus memberikan motivasi kerja kepada bawahannya, agar bawahannya bekerja dengan semangat dan tidak jenuh dalam melakukan hal yang itu-itu saja. Bahkan, memungkinkan jika melakukan pelatihan keterampilan individu, agar para bawahan memiliki kompetensi yang berguna untuk bidang-bidang pekerjaannya tersebut. Guna menambah skill tentang apa yang ia kerjakan dalam bidangnya. Baik, itu presentasi yang saya bisa berikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan presentasi saya mengenai permasalahan reformasi birokrasi di Indonesia. Saya Dandung Kasakian, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.